Halo, Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. dan pastinya gua Andri. Dan di sini kita tidak dulu menceritakan pengalaman mistis yang dikirim di Gmail oleh para pemirsa Wan Pemistri. Kenapa tuh nah? Karena di sini gua dapat cerita langsung nih dari teman gua. Oke. Jadi teman gua ini tuh punya pengalaman mistis yang begitu menarik nih. Tapi ini ceritanya pada saat sepulangnya sekolah. Sepulang dia sekolah. Betul. Jadi ini teman gua tuh namanya Heru. Heru. Ya. Jadi si Heru ini tuh tertarik lah gitu, ingin mengirimkan ceritanya karena selalu lihat SG kita gitu kan. Jadi dia tertarik lah gitu, ngirimin di DM. Walaupun ya nggak banyak-banyak amat sih, agak singkat lah gitu. Tapi ini tuh temen lu sekolah dulu apa gimana ini? Bukan, ini cuman teman selewat gitulah. Kenal gitu. Cuma teman main pernah dulu. Oke. Nah dia Lanjut. menuliskan cerita ini gitu. Tapi kita tahan dulu nih. Sebelum gue ceritanya, kita lewati iklan nih setelah yang satu ini ya. Betul. Bersama Kumis Podcast, ceritanya akan segera Putar. Waduh, ini ceritanya agak bikin speechless lah gua pas baca, anjir merinding. Jadi gini ceritanya. Si Heru tuh dia sekolah lah seperti biasa ya. Di hari Kamis tuh. Kebetulan malam Jumat. Dia sekolah seperti biasa. Cuman karena dia itu mengikuti eskul basket lah katanya di sekolahnya. Oke. Jadi orang lain langsung pulang, dia mah eskul dulu. Ya ekskul dulu lah ya. Nah, jadi jam 3 sore itu dia pulang sekolah langsung eskul. Dan sampai itu tuh basket tuh sampai jam mau maghrib lah. Mau maghrib. Nah, karena dia itu tidak memakai kendaraan ke sekolah, jadi dia tuh pulang naik bis sekolah dari karena kebetulan suka masih ada yang lewat tuh bis sekolah gitu. Nah, ini tuh awal mula kejadiannya tuh memang kejanggalannya terjadi pada saat ia di bisnya Oh, di bis sekolah itu. dan saat ia mau nyampe rumahnya Oke. gitu. Jadi awalnya dia itu menunggu lah di pinggir jalan untuk menunggu bis lewat. Ya. Nah, pada saat menunggu itu tuh kebetulan agak sepi jalan tuh. Seketika nih, gak lama dari itu dia tuh kayak mencium bau bangkai dari si Heru ini. Iya, dia tidak terlalu aneh, dia mikirnya ya mungkin kayak ada bangkai tikus gitu kan yang kegeleng itu, cuman nggak tahu di mana, kecium doang gitu. Dia hiraukan. Sampai akhirnya dia nunggu 30 menit lah, lumayan lama. Bis sekolah itu datang. Nah, tapi ini tuh bis sekolahnya tidak full sampai ke dekat rumah dia gitu. Jadi dia harus naik angkot lagi lah. Atau bisa berjalan kaki gitu, cuman agak jauh. Nah, dia naiklah ke bis sekolah itu. Oke. Dia setelah di bis mencari tempat duduk yang kosong. Yang kosong. Di bis itu tuh ada 8 orang lah terhitung gitu. Oh, masih ada penumpang juga lah ya. Penumpang sama anak sekolahan nih. Dia jalan sampai satu persatu ada yang turun gitu. Cuman ini nih yang anehnya, yang bikin dia heran juga sih. Tiba-tiba pada saat 20 menit perjalanan lah, Ya. kan agak macet lah ya di jalannya. Tiba-tiba tuh kayak ada nenek-nenek yang masuk mobil situ. Lah. Nenek-nenek. Dia tuh sebenarnya mikir, ya ini kan bis sekolah ya, kan bis umum yang buat apa ya, buat Iya, bukan bis damrik lah gitu. Tapi kan karena dia bukan siapa-siapa gitu kan, jadi ya udahlah, ya lakukan aja. Kebetulan si nenek itu tuh duduknya di dekat dia, di sampingnya apa gimana? di sampingnya banget. Nah, dia tuh sempat mikir, nah ini kok si supirnya juga kayak hirau gitu. Terus anak-anak yang lain gitu yang ada di bis juga kayak hirau gitu.
Cuman dia ya udahlah nggak apa-apa. Gak lama dari itu si nenek tuh nanya ke si Heru tuh, "Deh mau pulang kemana?" katanya gitu. Ya biasalah di situ tuh ngobrol-ngobrol Percakapan lah ya. kapan gitu. Cuman anehnya si Heru ini pas nanya ke si nenek itu tuh ada yang nggak dijawab gitu. Ketika ya nanya, "Nenek rumahnya di mana emang?" gitu. Dia juga nggak nanyain, "Nenek kenapa naik bis ini?" gitu. Iya, karena nggak enak. Enak lah ya. Nah dia menanyakan itu tapi gak dijawab sama sekali. Sampai dia tuh coba nanya itu tuh 3 kali. Jadi menanyakan di mana rumah nenek itu secara 3 kali dan tidak dijawab. Gak dijawab gitu. Jadi yang dijawab hanya pembicaraan-pembicaraan yang tidak bersifat menanya lah gitu. Tidak apa ya, tidak detail lah ya. Detail gitu. Nah sampai akhirnya si nenek ini tuh turun. Tapi turunnya tuh sebelum Mas Heru turun. Nah di sini nih yang anehnya lagi. Jadi si nenek ini tuh turun tanpa bilang gitu kayak ke supir. Jadi kebetulan si supir ini tuh lagi berhenti dulu lah gitu. Tiba-tiba si nenek itu turun. Tapi itu yang turun tuh nenek itu doang. Nenek itu doang gitu. Penumpang yang lain enggak lah ya. Dan anehnya ada orang lain juga yang ada juga lah yang ngeliatin gitu ke si Heru ini tuh, ngeliatinnya tuh kayak yang heran gitu. Cuman dibiarin aja. Nah jalan lagi lah si bisnya ya tanpa mikir apa-apa gitu. Jalan udah agak dekat nih ke rumah si Heru ini. Oke. Nah akhirnya dia gitu turun di pertigaan itu. Cuman untuk ke rumahnya dia harus jalan kaki lagi nih. Oke. Nah udahlah turun, dia jalan kaki, lumayan agak jauh juga. Karena dia haus, dia itu memutuskan untuk ke warung dulu, membeli minuman. Nyimpang lah itu. Nah, pas di warung nih setelah udah minum lah, dia tuh dikagetkan di seberang. ya. Jadi si warung ini tuh posisinya udah deket mau ke rumahnya. Jadi warung itu seberang rumah dia gitu. Oke. Nah dia tuh dikagetkan kayak ada orang rame-rame, terus macet tuh di seberang tuh. Dia tuh ya udahlah jalan gitu untuk menuju rumahnya. Sambil lihat dulu tuh ada apa tuh orang-orang ngumpul di situ. Iya. Kan aneh ya, kepo lah gitu. Iya iyalah. Mas Heru tuh nyebrang, belum lihat dia tuh udah nanya duluan ke orang yang ngumpul di situ. Tapi dia belum lihat. Dia naon cenah kunaon. Ada apa? Ini ada apa gitu. Nah ngejawab, ini ada yang celaka katanya. Celaka gimana? Iya ada yang ketabrak sama bis. Ada yang ketabrak. Sama bis gitu. Nah pas saat si Heru ini lihat, ternyata yang celaka itu mirip atau serupa lah persis dengan si nenek yang bareng sama Heru pada saat tadi di bis gitu yang sebelumnya. Nah di situ si Heru aneh ya. Lah dia tuh sempat bilang ke si Anya, ini nenek tadi sebelumnya sama saya ada di bis sekolah di sana gitu. Wah masa sih gitu kan, ngaco gitu kan. Orang ini kecelakaannya juga 30 menit yang lalu lah gitu. Jadi sebelum Mas Heru ke situ juga itu udah kecelakaan lah ya? Kecelakaan. Nah si Mas Heru kan mikir, kalau misalkan si nenek turun terus ke rumahnya itu kan agak jauh. Agak jauh lah. Apalagi dengan jalan kaki. Masa si nenek nyampe duluan gitu daripada si Mas Heru ini. Iya secepat itulah ya Mas. Jadi gitu kesimpulannya, dia itu ternyata bertemu dengan sosok nenek itu celaka. Mungkin karena bis juga itu ditabraknya. Tapi bisnya bis sekolah bukan apa? Ya setelah ada info keesokan harinya, ternyata itu yang menabrak tuh bis biasa. Tapi pada saat kejadian itu ada bis sekolah yang ngetem di dekat kecelakaan itu gitu. Setelah itu tuh gitu. Ya mungkin karena dia kecelakaannya di situ, jadi arwahnya juga ya ikut ke yang ada di situ aja mungkin gitu. Tapi bisa juga kan kalau misalkan si darahnya menempel di
kendaraan itu kan bisa jadi gitu kan. Itu mungkin seperti itu. Ini tuh malahan ada 2 orang yang mengalami kejadian ini. Karena Alami hal yang serupa lah ya. sama ke anak sekolah. Jadi ada keesokan harinya ibu-ibu yang bercerita, katanya anak saya kemarin ketemu nenek-nenek yang celaka itu. Tapi Ini nih aneh maksudnya ya. gitu. Gue juga ini nggak tahu nih yang Mas Heru alamin sebenarnya apa gitu. Dia juga nggak tahu motifnya apa nih dari si nenek ini. Iya, iya. Apakah dia tuh Ingin memberikan apa ya, pesan. itu atau gimana ya? Nah gua kira sih yang nabraknya di sekolah tuh Nang. Bukan, ini bis biasa kan. Ya mungkin juga kalau si nenek ini menampakkan bisa jadi di bis biasa juga. Biasa juga. Lebih parah Nah itu sih. nampakinnya kan gitu. Tapi ini apa ya, ceritanya tuh tragis juga. Ini tuh apa ya, singkat. Ya tapi ya itulah poinnya gitu. Jadi heroin itu bertemu dengan sosok arwah yang sudah meninggal gitu. Sudah meninggal ya. Dan itu tuh baru-baru mungkin ya. Baru-baru. Ini tuh dia soalnya mau menolak, tapi ini tuh benar dia melihatnya tuh persis sama gitu. Iya lah pasti apa ya, susah untuk dilogikakan lah. Nah dia tuh kesini mulai mikir, mencocok logikan lah gitu. Pada saat dia di bis, kok si nenek itu tiba-tiba turun tanpa bilang apa-apa. Terus si sopir juga kayak nggak lihat gitu, kayak biasa aja lah. Nah itu. Hirau, anak-anak yang lain juga kayak hirau gitu. Dan malahan ada salah satu anak sekolahan yang melihat Bang Heru ini berkelakuan aneh lah ya. Nah itu soalnya kenapa dia menyangka seperti itu, karena pas si nenek masuk ke bis, orang-orang yang di situ tuh tidak mengasih jalan lah gitu. Kan ada kursi juga di situ tuh, cuman kalau untuk ke ujung itu agak jauh. Iya. Biasanya kan kalau ada nenek-nenek suka di Dahulukan lah ya. itu. Ini enggak sama sekali, kayak yang hirau itu aja. Ya mungkin itu mereka tidak melihat Sosok itu lah ya. tidak melihat ada nenek-nenek gitu di sini. Ini bisa dibilang Mas Heru apes juga lah ya. Ya, Ya kan di setiap orang ada kepekaan ya. Nah Ada yang kayaknya ya. bisa melihat, ada yang gimana gitu. Mungkin Mas Heru ini termasuk orang yang Oh ini ceritanya sangat menarik banget sih Nang. iya sangat menarik. Karena apa ya, menunjukkan atau menampakkan dirinya itu dengan banyak kejanggalan gitu kan. Bang Herunya ini juga kok lempeng banget gitu. Lu kalau ada cerita lagi kirimin aja. Kirimin aja. Ya mungkin itulah ya cerita dari episode kali ini. Oke. Lu ada pesan apa gitu tambahin? Nggak ada. Pesan sangu goreng 2 bungkus. Siga omongan orang episode kemarin. Oke, mungkin pesan dari gua untuk para kawan kuis, tetap stay tune dan share channel kita ini agar selalu berkembang. Betul. Subscribernya nambah. Maaf juga kalau dalam menceritakannya Masih ada kekurangan. nah gitu, karena kita jauh dari sempurna ya. Yang penting kita berusaha berkarya yang terbaik untuk kalian semua. Nah itu. Gitu. Maaf juga kalau ada salah-salah kata atau menyinggung perasaan kalian atau Ya. yang ada dalam cerita juga gitu. Betul. Kami mohon maaf sekali. Karena di sini kami menyampaikannya dengan cara sesimpel mungkin. Ya, supaya tidak ada kecanggungan di antara kita lah ya. Agar lebih relax aja gitu, bawa santai. Enjoy Enjoy. with Kumis Podcast. Oke, mungkin segitu aja lah ya. Kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu kami di episode berikutnya. Kumis